Ini compong ini saudara, ini yang dulu ya ini saudara, yang lama. Tapi kemarin baru kemarin saudara, ini yang lama nih ya. Ya, Islamist Group March for Full Sharia Law in Britain. Compong ini orang ya. Ini 2012 saudara ya. Kenapa dia nggak pulang aja saudara ya? Ini compong ya, ini orang compong. Nah, Anda juga, wah apalagi Anda di Indonesia, di Inggris saja mereka berani begini. Nah itu tadi yang kasih pendeta-pendeta gila betul itu tadi. Ya, oke kita lanjut. Ya, kalau Ganjar, ya kalian akan hidup di dalam remang-remang. Tidak jelas. Nggak jelas. Ya, itulah sebabnya ya kalau saya bilang kenapa Prabowo banyak dosa di masa lalu Prabowo. Ya, tetapi ingat Prabowo itu keturunan Tionghoa juga. Prabowo juga keluarganya Kristen semua. Keluarga Prabowo itu Kristen semua. Keluarganya pluralis Pak. Lingkungan Ya, Pak. ya. Dan adiknya adalah donatur besar untuk gereja-gereja di Indonesia. Ya, jadi saat tega-teganya Prabowo, dia punya adik, ya saudara ya. Adik kandung loh itu saudara. Adik kandung satu bapak satu ibu loh itu. Mukanya aja mirip banget itu kan. Mukanya udah mirip kayak kembarannya aja itu. Nah, cuman memang ya Anda harus bisa, ya harus ingat Prabowo itu psikopat. Saya dari awal sudah bilang Prabowo ini psikopat. Dari dulu saya sudah bilang Prabowo ini psikopat. Ya, jadi saya sudah ingatkan kalau Anda punya Presiden Prabowo, mungkin Anda bisa lolos dari khilafah, saudara. Tapi Anda akan kembali ya ke dalam satu pemerintahan yang otoriter. Jadi semuanya nggak enak, pilihan itu nggak enak semua. Nah, Anda mau pilih Anies, Indonesia sudah mau jadi khilafah, pasti jadi khilafah. Anda pilih Ganjar, ya Anda kan digantung. Oh iya Pancasila, tapi khilafah dalamnya. Anda pilih Prabowo, ya tangan besi, saudara. Sistem semua reformasi akan hancur, tapi itu lebih baik. Bahkan Indonesia bisa bubar. Tapi siapapun presidennya, Indonesia pasti bubar, saudara. Siapapun presidennya, Indonesia itu pasti bubar. Ya, paling lambat yaitu 2030 itu. Para analis pun sudah mengatakannya, bukan cuma saya. Ya Papua pasti akan lepas, saudara. Dan sudah lepas Papua sekarang, cuma tinggal ditekatin jadi itu Papua. Kalau Papua itu menurut nasihat saya pasti menang. Pasti menang, tak jamin. Ya, pasti lolos dari negara Indonesia, lepas. Kalau Papua nurutin nasihat saya. Tak jamin, saudara. Ya. Kalau Papua merdeka, dengan sendirinya Bali lepas, saudara. Otomatis itu. Nah, kalau Batak masih 50-50. Ya, karena banyak kepentingan di DPR orang Batak ini. Nah, itu repotnya begitu, saudara. Tapi 50-50, saudara. Bisa lepas, saudara. Tapanuli Selatan, bisa lepas, saudara. Kawasan Danau Toba. Ya, bisa lepas, saudara. Karena mereka juga sudah marah. Ya, Aceh pasti lepas. Aceh yang pertama kali minta lepas juga. Coba Anda bayangkan. Bubar, saudara. Nah, baru nanti ya ada pertobatan. Pertobatan lalu Indonesia mulai ya kayak Rusia sekarang yang tersisa yang bercerai yang terserak-serak ini bersatu. Ya. Nih kasih dulu nih kata Akuma. Waduh, sumber terpercaya. Halo Pak Paul, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam dan semua teman-teman di Zoom. Ya, ini saya hanya bisa masuk ini malam-malam biasanya sekarang ini Pak, karena terus malam-malam. Jadi begini, kadang saya heran lihat para pendeta-pendeta yang gila betul ini Pak. Saya lihat beberapa waktu yang lalu saya pulang ke Medan, nah itu di capres yang partainya ada pendukung dan pengusung khilafah itu malah disambut besar-besaran sama para pendeta ini di sana gitu ya. Itulah. Heran saya, pas waktu itu saya lagi ada di sana Pak, lagi ada di Medan.
Jadi apa mereka ini lupa dengan politik identitas waktu Pilkada DKI yang menyebabkan hampir terjadi perang agama atau penindasan terhadap minoritas. Apa mereka ini lupa gitu? Enggak, Pak. Enggak lupa, Pak. Lupa ya Pak Paul ya? Tidak lupa, Kenapa Pak. bisa Mereka begitu, tahu, Pak? Pak. Mereka senang. Karena Ahok nggak mau kasih uang. Betul. Terus Itu ada itu yang salahnya Ahok, murni hatinya. Dia dia kan politik. Ya. Saya dulu pernah di Senat ya. Dia jadi ketua Senat ya. Kemudian ketua satu dan ketua angkatan juga saya. Saya bikin yang baik, Pak, untuk mahasiswa. Nah, mau begitu dibikin rusak, ada yang lain lagi, banyak orang lebih suka, Pak. Diajak korupsi, itu kan dari sini kan ada uang itu kan, diajak korupsi, oh seneng, Pak. Kalau saya maunya lurus-lurus saja, nggak mau, Pak, orang, Pak. Nah, dari situ saya ngerti, oh kalau lagi begini, orang itu jangan diajak lurus lempeng. Itulah politik. Nah, Ahok nggak mau. Nah, salah. Ahok harusnya tetap kasih uang ke gereja. Biarlah pendeta-pendeta yang korup-korup, Ahok mau lurus lempeng, tetap lurus lempeng. Tetapi dengan demikian, Ahok tidak akan disalibkan oleh umat Kristen sendiri. Nah, itu masalahnya. Itu begitu saya ngeliat Ahok itu, salah Ahok. Begitu saya ngeliat itu, bilang ini salah Ahok. Yosua Tewu kan termasuk yang neladung Ahok kan? iya Pak, karena nggak dikasih bikin gereja gitu. Iya. Mungkin dari awal Pak Ahok ini sudah tahu mungkin masalah doktrinnya Yosua Tewu yang bermasalah ini. Enggak, Ahok tidak masalah dengan doktrin, Pak. Ya, itulah jadinya justru inilah yang pendeta yang banyak menyerang Ahok dulu saya ingat gitu. Nggak tahu kenapa. Ahok itu cuma memasalahkan pendeta-pendeta ini pada bisnis, Pak. Cara berpikir Ahok dengan saya sama, ini pendeta-pendeta bangsat semua nih, dagang semua. Ya Pak Paul. Jadi bukan masalah Trinitas Yohanes. Ya. Mengenai bisnis gereja ini, saya melihat ada beberapa teman saya yang tadinya pengusaha, yang tadinya dia mungkin berprofesi sebagai akuntan atau sebagai ahli hukum, tiba-tiba jadi pendeta, Pak. Iya, ya. Nah, tiba-tiba jadi pendeta dan jadi gembala. Dan saya mikir begini ya, bukannya sombong ya Pak Paul ya. Pemahaman saya dengan dia itu soal Alkitab dan soal firman Tuhan maupun teologi, mungkin masih jauh lebih bagus saya gitu. Tiba-tiba jadi pendeta gitu. Kan saya gitu. Kapan dia sekolah pendetanya? Kapan dia mulai belajar memimpin jemaat? Nah, di situ Pak Paul yang banyak yang aneh ini sebenarnya gitu. Nah, jadi di situ saya sadar apa yang Pak Paul katakan itu tentang bisnis gereja itu, Pak. Oh, jadi ini bisnis. Itu yang terjadi sekarang ini. Bukan kita semakin rohani misalnya ketika semakin banyak pendeta yang baru, terutama yang dari denom yang tadi Pak Paul sebut gitu ya. Selalu kalau pendeta swasta lah ini istilahnya. Dari denom yang sama Pak, biasanya banyak kan muncul Pak. Mungkin dari denom yang misalkan reform gitu, jarang itu Pak. Atau misalkan dari, ya katakanlah alirannya yang lain lah, pendeta yang katakanlah yang Protestan murni gitu, enggak. Rata-rata dari yang denom yang Paul sebutkan tadi, bukan kita anti Pak, tapi ya itulah yang terjadi gitu. Yang kedua, yang berikut mengenai capres. Terus terang sampai sekarang, Paul, saya belum tahu mau menentukan capres yang mana di antara yang tiga ini. Yang jelas satu yang ada partai pengusung khilafah di belakangnya, maupun oligarki yang nggak jelas di belakangnya ini, yang motivasinya bisnis, pasti saya nggak dukung gitu. Di antara dua yang lain juga agak sulit, Pak. Satu, yang jelas satu anti-Israel, ya. Dia nggak suka dengan Israel. Sementara saya sangat berpegang teguh kepada ayat, bagi Israel itu ya bangsa yang diberkati. Siapa yang mengutuki Israel akan dikutuk, siapa yang memberkati akan diberkati. Itu saya pegang, Pak. Terserah kalau masih ada orang Kristen yang tidak percaya dengan ayat itu gitu. Nah, itu yang satu. Yang satu lagi memang banyak track record rekam jejak sejarahnya yang seperti yang Pak Paul sudah katakan. Tapi sekarang kalau kita lihat, sekarang yang dihembuskan oleh para buzzer tertentu tentang bahaya radikalisme dan khilafah. Tetapi sekarang di masa partainya mereka berkuasa, gereja paling banyak ditutup, Pak Paul. Ya.
2 kali lipat jumlah gereja ditutup sekarang ini daripada yang dulu-dulu. Apa itu artinya gitu? Di Makanya zamannya heran, Menteri Lima Agama itu, si Gus Yakut itu justru gereja paling banyak ditutup. paling banyak ditutup Pak Paul. Zamannya Gus Yakut. Ya, nggak tahu lah, Menteri pokoknya. ngomong kan zamannya Gus Yakut loh ini loh. Itu Menterinya paling Gus banyak Yakut. ditutup. Dan paling anehnya ketika ada gereja ditutup atau dipersekusi disuruh ibadah di Departemen Agama, apakah semua ibu kota, kabupaten sampai ke desa-desa punya Departemen Agama? Nah ini yang jadi masalah. Kalau lebih dari satu gereja yang dipersekusi, kemana mereka mau pergi Pak Paul? Sampai sekarang nggak ada solusinya. Solusi gantung semuanya Pak Paul. Bukan solusi yang pasti gitu. Ya, ya betul. Buat orang-orang minoritas, nggak ada solusi yang pasti. Betul. Semua gantung semua kok. Memang mereka ini jualannya itu memang mau menang pemilu ini dengan menutupin gereja Pak Paul gitu. Itu jualannya gitu. Sama semuanya Pak. 3 partai-partai yang ngaku-ngaku nasionalis juga sama, nggak peduli mereka. Bahkan ada satu gereja yang terakhir ini tutup, yang di mana yang di Cinere itu Pak Paul. Saya lihat itu malah para politisi ini menjadikan itu jadi ajang tampil Pak. Tampil berkunjung gitu. Dari partai-partai politik yang ada, nggak usah saya sebutkan partainya lah. Jadi tempat mereka itu ajang untuk seolah-olah menunjukkan kepedulian. Tapi mereka juga nggak bisa bikin apa-apa kok gitu. Nah ini persoalannya. Jadi ya aneh kalau saya lihat yang sekarang ini ya. Jadi mengenai presiden ini ya terus terang di satu sisi kalau memilih yang orang tertentu kita akan kembali kepada era otoritarianisme. Tapi kalau dia berani tegas terhadap intoleransi dan radikalisme, kalau saya bilang ya nggak apa-apa, dicoba aja gitu. Nggak ada masalah, kenapa harus takut? Ya. Itu pendapat saya karena dicoba kok yang ngakunya paling nasionalis, paling Pancasilais ini nggak ada jumlah gereja paling banyak ditutup Pak Paul dalam 10 tahun ini. Nah, itu dia. Jadi apa artinya? Jadi mereka hanya butuh suara orang minoritas, orang Kristen itu pada saat menjelang pemilu. Nakut-nakutin kita ini tentang radikalisme. Betul, dan pura-pura jadi malaikat semua itu bangsat-bangsat itu kan. Ya, pura-pura jadi malaikat, pura-pura mau ngasih hadiah berupa pencabutan SKB 2 menteri. Semua datang ke lokasi, pura-pura dengan wajah sedih, tapi nggak berbuat apa-apa pada akhirnya Pak Paul. Pada akhirnya mereka nggak berbuat apa-apa kok. Jadi sekarang ini kasus Cinere yang terakhir juga dimanfaatkan untuk pencitraan oleh para politisi yang mau maju jadi anggota legislatif yang akan datang gitu Pak Paul. Pada tampil semua di situ, tampil muka semua untuk ini menunjukkan citra dirinya. Tapi dia juga nggak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi nggak kebayang Pak Paul nantinya akan seperti apa nanti sesudah 2024 nanti negeri ini. Ya seperti yang Pak Paul bilang, ya ada macam-macam kemungkinan seperti tadi itu, kemungkinan ya disintegrasi juga ada. Karena ya terus terang kalau mau lihat sejarah kita nggak bisa pungkiri bahwa yang menyatukan Indonesia sekarang ini bukan siapa-siapa Pak Paul, Belanda yang menyatukannya. Sesudah Belanda keluar, ya bentuk negara RI. Jadi nggak betul kita dijajah 3,5 abad itu, tidak. Kita dari mulai berdiri tahun 1945, paling kita dijajah cuma 4 tahun atau 5 tahun. Nah, jadi banyak paradigma yang sebenarnya yang harus diluruskan juga. Nah, untuk daerah Batak ya memang ada beberapa permasalahan ya seputaran Danau Toba. Kita harus lihat juga Pak Santiamer. Masih ingat nggak sejarah tahun 1946, sejarah kelam dalam bangsa Batak, terutama Simalungun. Revolusi sosial Pak Paul. Di dalam sejarah Batak itu ada 2 titik yang betul-betul kelam. Pertama itu Perang Padri, yang kedua revolusi sosial di Simalungun. Siapa itu pelakunya itu revolusi sosial itu sampai sekarang? Coba cari tahu jawabannya. Siapa pelakunya? Ditanya raja-raja Simalungun itu, kebetulan saya pernah temu dengan beberapa keturunan yang masih hidup di Pematang Siantar dulu. Itu mengatakan terus terang menuduh si ini orangnya yang menyuruh, gitu. Ya tapi nggak mungkin diungkit itu sekarang Pak.
Nah, ya leluhur mereka juga sudah korban, bapak mereka, opung mereka kan gitu. Nah, jadi kalau kita bicara soal yang sekarang ini simple sebenarnya. Harapan Pancasila apa adanya gitu. Jangan sekarang ini kita pakai kulit Pancasila tapi isinya itu ya sama seperti di Pakistan, di Indonesia, di Afghanistan sana. Ini kan prakteknya udah seperti itu Pak Paul. Pancasila, kulitnya Pancasila, isinya Pancasila. Nah itu dia. Jadi kita seperti di Afghanistan saja ya, nggak heran lama-lama orang bosan dan sudahlah mundur saja gitu kan. Terus gimana? Memang negara ini bukan negara etnis atau negara ras, tapi negara yang dibentuk berdasarkan apa? Konsensus gitu Pak Santiamer. Ya. Kalau konsensus nggak bisa dijaga, kemudian dasar negara dan kesepakatan dirubah dari Pancasila menjadi apa? Ya sudah, berarti bubar. Itu kira-kira. Bisa. Oke, itu aja dulu Pak Paul. Jadi sekarang ini yang terjadi adalah ibadah fisik, ya, bentuk bangunan fisik itu yang dilarang. Bahkan lagi ibadah pun disuruh berhenti dengan Bang Jago itu ya, hebat sekali ya. Itu, Ya, Pak Paul. itu luar biasa ya, itu memang mengerikan sekali ya. Nah itu mungkin saya perlu ini saya kasih ide ya untuk Galarua, kalau berani ya, nggak usah memaksakan diri. Mungkin perlu bikin itu mob begitu ya, atau yang ada di Papua atau di Manado atau di Kupang. Kalau orang Islam lagi ibadah itu masjidnya itu kan belum ada izinnya semua itu. Berhenti, bubar. Wah, coba digituin saudara ya. Kalau sekarang coba bayangin ya, zaman Soeharto itu gereja di Sumeneb dibakar. Wah, udah zaman Soeharto itu udah gegernya udah kayak wah tegang semua seluruh Indonesia ya saudara ya. Nah, kalau di zaman sekarang tiap bulan ini lihat saudara ya. Tiap bulan ini, tiap minggu, tiap bulan ada gereja dihentikan, ditutup gitu, udah biasa saudara. Seakan-akan udah nggak berasa lagi. Ya nanti kayak di Iran, bukan cuman fisik, tapi begitu Anda ngesom bareng-bareng begini, ditangkapin satu-satu saudara. IP-nya kena saudara ya, akses channel Kristen, tangkap saudara. Di Iran itu serius ya, Anda masuk IP-mu kena, masuk ke channel Kristen, ya, waduh, selesai. Ya, Anda orang Persia, orang Syiah begitu kan, orang Islam, itu nanti akan terjadi di Indonesia sampai segitunya. Serius saudara, makanya mereka pada pakai VPN, ya, akhirnya pada pakai VPN. Ngeri ya saudara ya. Di Iran sudah terjadi saudara ya. Jadi VPN apa itu yang di mirror itu namanya apa, saya lupa namanya. Itu di mirror ya, di mirror. Jadi dia masukin ke Cina dulu, dia dibelokin lagi. Jadi aksesnya dari Cina itu, tapi mereka mengakses itu saudara. Nah jadi nggak kelacak. Tapi kalau yang masih belum ngerti begitu, nggak ngerti caranya, langsung kena, langsung ketangkap, langsung diciduk saudara sama polisi syariah itu. Ya, kemarin saya dengar di London, ya, orang-orang Islam yang compong ini demo minta syariah Islam ditegakkan di London. Compong ini saudara ya. Kenapa dia nggak di London aja? Kenapa dia nggak pulang aja ke negaranya sendiri kalau mau syariah Islam? Nah itu yang terjadi saudara ya. Nah saudara jangan main-main saudara ya. Ya saya lupa ya saudara, itu tanggal berapa kemarin ya. Demo minta syariah Islam London. Bentar ya. Saya lupa ya. Sepertinya di London ya, minta syariah Islam in London. Saya lupa ya saudara ya. Ini compong ini saudara, ini yang dulu ya ini saudara, yang lama. Tapi kemarin baru kemarin saudara, ini yang lama nih ya. Ya, Islamist Group March for Full Sharia Law in Britain. Compong ini orang ya. Ini 2012 saudara ya. Kenapa dia nggak pulang aja saudara ya? Compong ya, ini orang compong. Nah, Anda juga, wah apalagi Anda di Indonesia, di Inggris saja mereka berani begini. Nah itu tadi yang kasih pendeta-pendeta gila betul itu tadi. Ya, oke kita lanjut ke Pak Prawira. Tapi sebelumnya kita terima kasih Budi dari Kanada buat sawerannya. Dan juga Pak Andreas dari Jerman buat sawerannya. God bless you. Silakan Prawira. Senang ya saudara ya.